Suara Kebenaran pada Kamis 4 September 2025 berjudul Takut akan Allah. Saudaraku di dalam Tuhan, ingatlah bahwa kekekalan itu sangat mengerikan. Hidup kita di dunia ini sangat singkat dan tidak pernah terulang, tetapi menentukan nasib kekal kita. Ini sebenarnya yang sangat mengerikan. Kalau mau jujur, mestinya kita katakan begini: hidup ini hanya untuk hari esok di balik kubur. Hidup ini hanya untuk persiapan hidup kekekalan di balik kubur kita. Jadi, soal menikah atau tidak itu tidak masalah. Punya anak atau tidak, jangan dijadikan masalah. Punya anak yang mengabdi kepada orang tua atau mendurhaka, jangan jadikan masalah. Hidup berlimpah materi atau kekurangan juga jangan dijadikan masalah. Jalani saja dari hari ke hari. Yang penting, ya, bisa dilewati. Bisa dilewati. Maka kita harus berjuang agar jangan sampai meleset. Karena kadang-kadang ada kesenangan-kesenangan walaupun itu atas nama pelayanan. Bukan tidak boleh memperluas pelayanan. Itu memang harus, tetapi jangan itu menjadi kebahagiaan karena nanti jadi kita berhalakan. Sebab memang ketika pelayanan kita berhasil dan pujian datang, kita bersuka cita. Tapi di balik semua itu tak jarang ego kita pun ikut bersorak. Bendera diri mulai berkibar dan si aku ini, ya, diri kita sendiri diam-diam bangkit kembali. Akhirnya kita betah di bumi dan tidak ingin pulang ke surga. Dan ini pasti ada sesuatu yang salah. Sejatinya, manusia tidak ada artinya sama sekali. Apa hebatnya, saudaraku? Apa hebatnya? Jika kita sungguh-sungguh mau merenungkannya saat kita meninggal dunia dan berdiri menghadap Allah Bapa, segala persoalan sebesar apapun akan tampak kecil. Dan di hadapannya kita menyadari bahwa diri kita sebenarnya tidak ada artinya. Gelar, pangkat, kekayaan, kedudukan yang kita miliki tidak ada artinya sama sekali. Tetapi ini bukan berarti lalu kita menjadi pesimis ya saudaraku. Lalu kita berubah menjadi sembarangan hidup ya. Tentu kita juga harus berusaha memaksimalkan potensi untuk kemuliaan Allah. Kita harus bertanggung jawab. Sebagai anak merawat orang tua. Sebagai orang tua membesarkan anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk hari esok. Tentu ya, tentu. Sebagai bagian dari anak bangsa, kita memiliki tanggung jawab terhadap negara ini. Terlebih lagi sebagai anak-anak Allah yang harus mengawal kerajaan surga. Kita harus memaksimalkan semua potensi yang kita miliki. Sebab ini akan berlanjut terus nanti di langit baru, bumi baru. Bagaimana kita benar-benar menghayati kekekalan sehingga hidup kita ini hanya persiapan untuk kehidupan yang akan datang? Tetapi dunia kita sudah begitu fasik. Dunia yang sudah begitu ateis. Suasana dunia ini benar-benar sulit, berat untuk diterjang. Tetapi kita harus berani menerjangnya. Coba kita lihat bagaimana orang-orang Kristen abad mula-mula mereka teraniaya hebat. Allah seakan-akan tidak membela mereka.
seakan-akan tidak hadir, seakan-akan tidak berdaya. Betapa hebatnya mereka. Jadi kalau Alkitab berkata siapa percaya selamat, itu bukan percayanya orang hari ini yang tanpa resiko. Itu percayanya orang waktu itu. Waktu Alkitab ditulis, di mana mereka yang percaya harus kehilangan segala sesuatu. Masalahnya adalah orang Kristen hari ini percaya tanpa berani atau mau kehilangan segala sesuatu. Ini yang salah. Kekristenan sudah menjadi agama. Kekristenan sudah menjadi komoditas rohaniwan atau pendeta. Kekristenan sudah menjadi kepentingan kelompok tertentu, diri sendiri, uang, harga diri, dan lain sebagainya. Ya, tentu tidak semua pendeta begitu. Ada juga hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang baik. Tetapi tidak sedikit yang membuat orang menjadi tidak percaya Tuhan atau percuma merasa percaya Tuhan. Tapi lihat bagaimana orang-orang Kristen zaman dulu. Mereka bertekun, mereka bertahan sekalipun kehilangan harta, keluarga, bahkan nyawa mereka. Jangan membesar-besarkan masalah yang tidak perlu kita pandang sebagai sesuatu yang besar. Mari kita utamakan Tuhan. Oleh sebab itu, kesempatan kita berperkara dengan Tuhan, menghayati Allah yang hidup, menghayati Allah yang nyata. Jangan kita lewatkan, alami dia saudaraku. Ada saat-saat di mana kita memeriksa diri dan kita diberi Tuhan pencerahan untuk mengenali diri kita. Sebagaimana Allah mengenali kita. Tuhan pasti menunjukkan keadaan kita yang sebenarnya sebelum kita menutup mata. Kalau seseorang sudah terbiasa tidak takut akan Allah sampai mau mati pun dia tidak akan pernah takut akan Allah. Bahkan ada orang-orang yang di ujung maut yang mengutuk Allah. Ada kemarahan yang dilepaskan karena dia tidak mampu takut akan Allah. Sebaliknya, jika kita memiliki irama yang takut akan Allah, maka kita takut akan Allah. Dan kalau kita memiliki hati yang takut akan Allah, kita akan mewariskan ini kepada anak-anak kita. Dan kita rindu agar suatu hari kita akan bersama-sama dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai di kerajaan surga. Haleluya. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.